Yekalina Perombean dari SD Impres Lumika 2, Kecamatan Bonehau, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, Rombel 28. Shalom anak-anak, selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semua baik? Semua sehat? Puji Tuhan. Nah, siapa yang merasa senang pada pagi hari ini? Yang senang boleh angkat tangan. Wow, semua angkat tangan. Berarti semua senang ya. Ibu juga merasa senang karena bisa bertemu lagi dengan anak-anakku semua dalam pelajaran Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti untuk kelas 2. Nah, ibu perhatikan semua sudah duduk yang manis, berpakaian yang rapi. Itu tandanya anak-anakku sudah siap belajar. Ya? Nah, anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, terlebih dahulu kita akan berdoa. Ibu mengajak semua berdiri. Ibu yang akan memimpin doa. Anak-anakku semua ikuti kata-kata ibu ya. Ya, semua berdiri. Lipat tangan dan tutup mata. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pagi ini kami bersyukur karena Tuhan selalu menolong kami dalam hidup ini. Tuhan Yesus, saat ini kami mau belajar, berikan kami kepintaran. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Silakan duduk kembali anak-anak. Nah, ibu mau absen dulu ya. Dengarkan namanya baik-baik. Siapa yang tidak hadir pada pagi hari ini? Ya. Adrian? Hadir? Alvin? Hadir? Cindy Aurel? Hadir? Gisal? Hadir? Paul Diogose? Hadir? Wina Sule? Hadir? Yusna? Oh, Yusna tidak ada. Ada yang tahu kenapa Yusna tidak datang? Oh, tidak ada kabarnya. Berarti apa ya? Ya, makasih anak-anak. Nah, anak-anak, perhatikan ke depan. Dengarkan ini. Pagi hari ini kita perlu bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan memberi kita kesempatan untuk datang lagi ke sekolah ini. Ya, tujuan kita datang ke sekolah adalah untuk belajar. Jadi anak-anakku semua harus gunakan kesempatan ini dengan baik, belajar dengan baik supaya anak-anakku menjadi anak yang pintar, anak yang hebat. Ya, nah, anak-anak, ibu mau bertanya, ya. Tadi siapa yang terlambat datang ke sekolah? Yang terlambat angkat tangan. Oh, tidak ada yang terlambat. Tidak ada yang angkat tangan, berarti tidak ada yang terlambat. Nah, pertanyaan yang kedua. Hari ini siapa jadwalnya yang piket? Oh, Gisel sama Gose. Nah, anak-anak, itu yang tadi anak-anak lakukan, yaitu datang ke sekolah tepat pada waktunya, tidak terlambat, juga melaksanakan piket, menyapu kelas. Itu membuktikan anak-anakku sudah melakukan tanggung jawabnya di sekolah dengan baik. Nah, anak-anak, hari ini pun kita masih mau belajar mengenai tanggung jawabku di sekolah. Subtemanya adalah pengalaman. Ya, pengalaman adalah pertemuan ketiga di dalam materi tanggung jawabku di sekolah atau pertemuan terakhir. Nah, anak-anak, kompetensi dasar yang akan kita
pemberian Allah. Menunjukkan perilaku bertanggung jawab dalam keluarga melalui tindakan sederhana. Menyebutkan contoh tanggung jawab dalam keluarga. Mempraktekkan tanggung jawab dalam keluarga melalui tindakan sederhana sesuai usia dan kemampuan. Indikator pencapaian kompetensi. Indikator pencapaian kompetensi meyakini keberadaan keluarganya sebagai pemberian Allah, memiliki perilaku bertanggung jawab dalam keluarga dan di sekolah, menguraikan pengalaman melakukan tanggung jawabku di sekolah, menganalisa manfaat melakukan tanggung jawabku di sekolah, merangkai pasal tentang pengalamanku melakukan tanggung jawabku di sekolah. Tujuan pembelajaran. Melalui proses pembelajaran materi pengalaman dengan menggunakan model discovery learning dan pendekatan saintifik, peserta didik diharapkan jujur dan teliti dalam memaknai pengalaman melakukan tanggung jawabku di sekolah dan manfaatnya, meyakini keberadaan keluarganya sebagai pemberian Allah, memiliki perilaku bertanggung jawab dalam keluarga dan di sekolah, serta merangkai puzzle tentang pengalaman melakukan tanggung jawabku di sekolah. Nah, anak-anak, inilah yang akan kita pelajari pada hari ini. Nah, anak-anakku, sebelum Ibu menjelaskan lebih jauh mengenai pengalaman, Ibu akan kasih pertanyaan yang anak-anak akan kerjakan berkaitan dengan materi kita pada hari ini, ya. Ibu akan bagikan soalnya. Adrian, ya. Cindy, Giselle, Roxanne, Alvin, Sule. Ya, perhatikan ke depan anak-anak. Soalnya itu adalah pilihan ganda. Nah, jadi caranya anak-anakku pilih salah satu jawaban yang benar menurut kalian, ya. Ibu kasih arahan dulu. Misalnya ya, kalau anak-anakku pilih huruf A, dikasih tanda silang, ya, seperti ini. Bisa juga dilingkari, misalnya nih, ya. Bisa disilang, bisa dilingkari. Nah, anak-anak, berhubung karena anak-anakku kelas 2 belum begitu lancar membaca, maka Ibu akan bantu, ya. Ibu akan bantu membacakan pertanyaannya, tetapi anak-anakku yang memilih menjawab, ya. Memilih jawabannya. Ya, siap? Ya. Ya, Ibu akan bacakan. Pertanyaan nomor 1. Siswa yang terlambat ke sekolah akan mendapat titik-titik. A. Hukuman. B. Ujian. C. Hadiah. Ya, silakan dijawab. Selesai? Pertanyaan nomor 2. Dengarkan baik-baik. Siswa yang rajin belajar akan menjadi titik-titik. A. Kuat. B. Pintar. C. Gembira. Silakan jawab. Selesai? Nomor 3. Siswa akan ketinggalan pelajaran jika titik-titik datang ke sekolah. A. Malas. B. Rajin. C. Marah. Silakan dijawab. Selesai? Kumpulkan. Ya.
kesediaan anak Gotse. Menurut Gotse, kira-kira gambar nomor 1 ini lagi buat apa ya? Ya, silakan Gotse. Nah, benar. Kata teman kita Gotse bahwa 3 orang anak ini ya berdiri dan memegang telinga. Nah, kira-kira anak-anak kalau pegang telinga itu artinya apa? Siapa yang bisa jawab? Oh, Sule, ya. Dia dihukum. Nah, ada yang tahu nggak kenapa dia bisa dihukum? Ya, anak Siti silakan. Ya, benar. Mungkin karena dia terlambat datang ke sekolah. Ada pendapat lain? Alvin, silakan. Ya, benar kata Alvin. Mungkin dia tidak mengumpulkan tugasnya, tidak mengerjakan tugasnya. Ada lagi? Pendapat lain? Oh, Gisel. Ya, kata Gisel mungkin dia tidak bikin, ya. Nah, jadi anak-anak, ini gambar ini memperlihatkan kepada kita bahwa anak ini dihukum ya karena lupa melakukan tugasnya atau tanggung jawabnya. Ya, dia melakukan kesalahan, makanya dia dihukum. Nah, ini anak-anak pengalaman yang menyedihkan. Kalau dihukum enak apa tidak? Tentu tidak. Menyedihkan kan? Nah, kita pindah ke gambar nomor 2. Ibu minta kesediaan anak Adrian. Kira-kira menurut Adrian ini gambar 2, ini anak-anak lagi berbuat apa? Silakan. Ya, menurut Adrian bahwa gambar nomor 2 ini adalah seorang anak laki-laki yang sementara senang memegang piala, memeluk pialanya. Saking senangnya, biasanya kalau orang terima piala dia angkat ke atas, tetapi dia peluk. Saking senangnya ya, karena terlalu senang. Nah, kira-kira kenapa dia bisa dapat piala? Ya, sini kenapa? Karena dia juara. Nah, dia ini juara. Mungkin dia ikut lomba pelajaran matematika. Ya, nah ibu percaya waktu dia mau ikut lomba, dia pasti rajin belajar, dia pasti semangat. Ya, makanya begitu dia ikut lomba, dia menang. Nah, jadi anak-anak, ini adalah pengalaman yang menyenangkan. Karena dia rajin belajar, makanya dia juara. Dan akhirnya dia dikasih hadiah. Hadiahnya adalah piala. Kalau dikasih hadiah senang tidak? Senang ya? Nah, anak-anak, dengarkan, perhatikan. Kita akan mendengarkan cerita dari Alkitab mengenai 3 orang hamba yang juga merasakan mengalami pengalaman di dalam pekerjaannya ya. Namun sebelumnya kita akan membaca Alkitab. Siapa yang bawa
labah 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu di dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuan. Nah, sampai di sini pembacaan Alkitab ya. Nah, anak-anak, 4 orang akan ke depan memerankan cerita Alkitab ya, yaitu Adrian, Gotse, Alvin, dan Sule. Nah, sebelum ke depan, masih ingat kan? Hamba yang pertama berapa talenta dikasih? 5. Lalu dia kembangkan, akhirnya dia mendapat 5 talenta. 5 tambah 5 menjadi 10. Jadi hamba pertama memperoleh 10 talenta. Nah, hamba yang kedua berapa talenta dikasih? 2. Ya, dia juga mengembangkan talenta itu sehingga dia mendapat 2. Sehingga talenta yang dimiliki hamba kedua menjadi 4. Lalu hamba yang ketiga berapa talenta dikasih? 1 ya. Tapi dia tidak mengembangkan, jadi talentanya tetap 1. Ya, silakan Adrian. Adrian berperan sebagai tuan, ya. Adrian berperan sebagai tuan, Gotse sebagai hamba yang pertama, Alvin sebagai hamba yang kedua, lalu Sule sebagai hamba yang ketiga. Ya, silakan semua ke depan ya. Oke, bisa kita mulai. Ya, Adrian berdiri di sini. 3 orang di sana. Ya. Yang pertama masuk menghadap tuannya adalah Gotse. Ya. Siap Gotse? Silakan Gotse masuk. Ya, Gotse mundur, Alvin masuk. Ya, Alvin mundur, Sule masuk. Ya. Ya, silakan duduk anak-anak. Ya, dan perannya begitu baik. Ya, berikan dulu tepuk tangan untuk teman-teman kita. Nah, Ibu memberikan kesempatan. Ada yang mau bertanya? Tidak ada. Ya. Nah, kalau begitu Ibu yang mau bertanya mengenai tadi cerita Alkitab yang sudah diperankan oleh teman-teman kita ya. Nah, kira-kira siapakah yang mendapat pujian dan hadiah dari tuannya? Angkat tangan yang bisa menjawab. Oh, Isen. Hamba yang keberapa? Ya, hamba yang pertama dan hamba yang kedua. Ada yang tahu kenapa dia bisa dapat hadiah? Ya, silakan sini. Ya, karena hamba yang pertama dan hamba yang kedua melakukan tanggung jawabnya dengan baik. Makanya mereka dipuji oleh tuannya dan dikasih hadiah. Nah, lalu hamba yang ketiga, apa yang didapat hamba ketiga? Ya, Alvin, silakan. Ya, benar kata Alvin, hamba yang ketiga tidak dapat apa-apa, tetapi dia mendapat marah dan hukuman. Nah, kenapa bisa anak-anak? Ya, kenapa bisa Gotse? Benar sekali, karena dia malas. Ya, dia tidak mengembangkan talentanya yang diberikan oleh tuannya, tetapi dia taruh, dia simpan di dalam tanah. Nah, sehingga talenta itu tidak berkembang. Nah, anak-anakku melalui cerita ini, anak-anakku bisa meniru pengalaman yang dirasakan
oleh hamba yang pertama dan hamba yang kedua, yaitu pengalaman yang menyenangkan, ya, karena mereka mendapat pujian dan hadiah dari tuannya. Jangan tiru hamba yang ketiga, yaitu menjadi orang yang malas sehingga dia mengalami pengalaman yang menyedihkan. Nah, anak-anak, bagaimana supaya anak-anakku merasakan pengalaman yang baik, melakukan tanggung jawab? Ya, pertama yang kalian lakukan harus rajin ke sekolah. Nah, kalau rajin ke sekolah tidak terlambat, pasti tidak akan dihukum. Nah, yang kedua, anak-anakku harus rajin belajar. Ya, karena kalau rajin belajar akan menjadi anak yang pintar. Nah, yang ketiga, ya, harus rajin datang ke sekolah. Kenapa? Karena kalau malas datang ke sekolah akan ketinggalan pelajaran, ya, tidak tahu. Nah, anak-anak, kalau kita jadi anak yang pintar, ya, kita akan dipuji oleh guru. Oh, guru-guru di kantor akan bercerita begini. Wow, itu anak-anak kelas 2, anak-anak yang rajin, tidak ada yang terlambat, anak-anak pintar, ya, lalu kelasnya bersih karena mereka rajin melakukan tugasnya. Nah, anak-anak, kalau kita juga pintar, kita bisa menolong teman kita, ya. Ibu kasih contoh. Adrian kan sudah lebih pintar berhitung, pelajaran matematika pintar berhitung. Tetapi Sule belum terlalu tahu berhitung. Nah, Adrian bisa menolong Sule sehingga Sule juga bisa pintar di dalam berhitung. Nah, itulah anak-anak gunanya kalau kita pintar, ya. Kita tidak hanya dipuji guru, kita tidak hanya punya teman banyak, tetapi kita juga bisa membantu teman kita, ya. Nah, semua mau jadi anak pintar? Iya, semua mau kan? Jadi harus belajar. Nah, anak-anak, kesimpulan pelajaran kita pada hari ini. Semuanya perhatikan ke depan. Alvin, karena kamu di belakang, jangan suka cerita, ya. Kita akan baca bersama-sama kesimpulan pelajaran kita hari ini, ya. Ya, dengan suaranya yang agak keras. Ya, pengalaman adalah suatu keadaan yang pernah dialami oleh seseorang. Peserta didik juga mempunyai pengalaman dalam melakukan tanggung jawabnya di sekolah. Pengalaman terdiri atas dua macam, yaitu pengalaman menyenangkan dan pengalaman menyedihkan. Pengalaman yang menyenangkan adalah ketika peserta didik melakukan tanggung jawabnya dengan benar akan membawa hasil yang baik. Misalnya, mendapat nilai yang baik, pujian, dan penghargaan atau garis. Yang kedua, B. Pengalaman yang menyedihkan adalah ketika peserta didik tidak melakukan tanggung jawabnya dengan baik, ialah mendapat hukuman atau sanksi dari guru. C. Manfaat melakukan tanggung jawab dengan baik adalah peserta akan menjadi anak yang percaya diri, menjadi kebanggaan bagi guru, dan dapat menolong sesama. Nah, inilah kesimpulan pelajaran kita hari ini. Nah, anak-anakku semua, kita akan masuk ke dalam aktivitas evaluasi pengetahuan. Silakan anak-anakku buka buku LKPD-nya halaman 69. Ya, dibuka. Adrian buka 69, ya. Cindy, ya, Alvin, Gisal, Sule, Gose. Sudah ketemu semua, ya?
C, ya. Nah, Ibu akan bantu lagi, ya, karena anak-anak belum begitu lancar membaca. Jadi Ibu akan bantu membaca pertanyaannya, tetapi anak-anakku yang memilih jawabannya, ya. Jelas? Siap? Oke, kita mulai. Pertanyaan nomor 1. Dengarkan baik-baik. Siswa yang tidak mengerjakan tugas dengan baik akan dititik oleh guru. A. Dimarahi. B. Dipuji. C. Diberi hadiah. Satu kali lagi Ibu baca, baru dijawab. Ya. Siswa yang tidak mengerjakan tugas dengan baik akan dititik oleh guru. A. Dimarahi. B. Dipuji. C. Diberi hadiah. Ya, jawab. Selesai. Pertanyaan nomor 2. Hamba yang mendapat hadiah dari tuannya adalah hamba ke titik-titik. A. Hamba ketiga. B. Hamba ke-1 dan ke-2. C. Hamba yang ke-1 dan ke-3. Satu kali lagi Ibu bacakan. Hamba yang mendapat hadiah dari tuannya adalah hamba yang ke titik-titik. A. Ketiga. B. 1 dan 2. C. 1 dan 3. Silakan menjawab. Selesai. Nomor 3. Hamba yang mendapat hukuman adalah hamba ke titik-titik. A. Ke-1. B. Ke-2. C. Ke-3. Satu kali lagi. Hamba yang mendapat hukuman adalah hamba yang ke titik-titik. A. 1. B. Ke-2. C. Ke-3. Silakan dijawab. Nah, nomor 4. Menerima hadiah pada saat ikut lomba merupakan pengalaman yang titik-titik. A. Menyenangkan. B. Menyedihkan. C. membosankan. Satu kali lagi. Menerima hadiah pada saat ikut lomba merupakan pengalaman yang titik-titik. A. Menyenangkan. B. Menyedihkan. C. membosankan. Silakan jawab. Ya, dikumpul, ya. Ya, kembali ke tempat duduknya anak-anak. Ya, Ibu akan kasih satu kali lagi pertanyaan, ya. Ibu mau tahu bagaimanakah anak-anak? Apakah anak-anakku sudah memahami, sudah menguasai dan sudah mengerti pelajaran hari ini? Ya, duduk kembali. Ya, satu kali lagi Ibu akan kasih soal. Ya, Roxanne, Gisel, Sule, Adrian, Cindy Aurel, Alvin. Nah, pertanyaannya caranya menjawab sama dengan tadi, ya. Pertanyaannya juga pilihan ganda, ya. Jadi boleh disilang, boleh juga dilingkari, ya. Sekarang Ibu akan membacakan lagi pertanyaannya, anak-anakku pilih jawabannya. Boleh disilang, boleh dilingkari, ya. Nomor 1. Siswa yang rajin belajar akan menjadi titik-titik. A. Pintar. B. Bahagia. C. Kuat. Silakan menjawab. Nomor 2. Siswa akan ketinggalan pelajaran jika titik-titik datang ke sekolah. A. Marah. B. Malas. C. Rajin. Silakan jawab. Nomor 3. Ruang kelas akan bersih
satu gambar sudah dipotong menjadi 3. Nah, anak-anakku akan susun menjadi gambar yang lebih baik ya. Ya, ini untuk Adrian ya. Tunggu dulu ibu perhatikan ya. Dokter bisa Sule, Alvin, Cindy ya. Semua sudah? Ya, sekarang dikerja ya. Yo, tidak boleh kerja sama. Ya, putar-putar bagaimana bisa ketemu. Ya, mana kakinya? Ya, mana yang di atas? Bisa sudah? Alvin? Bisa, dokter? Nah, siapa yang belum selesai, ibu akan minta untuk memperlihatkannya ke depan. Yang sudah selesai boleh angkat tangan. Oh, Adrian sudah. Sini belum. Gisel sudah. Dokter sudah. Sudah? Belum. Alvin juga belum. Ya, kita tunggu sebentar lagi. Ayo, berjuang pasti bisa. Teman kita yang di depan sudah loh. 3 orang yang di depan ini sudah. Tinggal yang di belakang. Sudah semua? Ya. Tadi ibu katakan siapa yang duluan selesai, itu yang akan memperlihatkan gambarnya di depan. Jadi, ibu minta Adrian, Gisel, dan Gose ke depan memperlihatkan gambarnya ya. Ya, silakan dulu Adrian, Gisel, dan Gose. Berikan tepuk tangan untuk teman kita yang sudah memperlihatkan gambarnya di depan. Nah, anak-anakku, sekarang kalian menulis kesimpulan, ya. Menulis kesimpulan. Ibu akan periksa hasil evaluasinya tadi ya, yang dikerja di buku LKPD. Kalau ada yang nilainya tinggi, yang bagus sekali hasilnya, ibu akan kasih hadiah. Ya, selesai? Nah, ya. Ini pekerjaannya, ibu kembalikan. Sudah selesai menulis kesimpulan? Selesai ya? Ya. Diambil pekerjaannya. Bisa ambil pekerjaannya ya. Dokter, Sule, Alvin, ya. Setelah ibu perhatikan, ibu periksa, tadi ada teman kita yang nilainya 90. Siapa dia? Cindy Aure. Ayo anak Cindy maju. Nah, ibu mau kasih hadiah. Nah, anak-anak
memberkati, kiranya anak-anakku juga mau termotivasi belajar dengan sungguh-sungguh sehingga menjadi anak yang lebih pintar lagi ya. Ya, silakan anak Siti ambil hadiahnya. Oke. Nah, anak-anak perhatikan ke depan. Pelajaran kita hari ini berkaitan dengan pelajaran PKN, yaitu kita harus punya tanggung jawab di rumah dan di sekolah. Ya. Nah, anak-anak, ibu berharap anak-anakku menjadi anak yang bertanggung jawab sehingga anak-anakku menjadi percaya diri, mandiri dan berprestasi, membanggakan guru, membanggakan sekolah, membanggakan orang tua. Nah, ingat minggu depan kita akan ulangan akhir semester. Jadi ibu berharap anak-anakku semua belajar di rumah. Nah, sekarang kita akan tutup pelajaran kita. Semuanya bukunya dikasih masuk di dalam tas, dirapikan. Kita akan berdoa. Ibu minta semua berdiri, ya. Ibu yang akan tutup di dalam doa. Semua angkat tangan dan tutup mata. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Nah, pelajaran kita selesai anak-anak. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati. Silakan istirahat.